Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 21-22. Surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Waladina yasiluna, dan orang-orang yang menyambungkan, menghubungkan, ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan, bihi, dengan perkara itu, ayu sholat, supaya dihubungkan, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut su'al hisab, buruknya hisaban. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar, ibtigha wajhi rabbihim, karena mengharap ridho Tuhan mereka, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa anfaqu, dan menginfakkan, mimma razaqnahum, apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, baik dengan tersembunyi maupun dengan terang-terangan, wa yadrauna, dan mereka menolak, bil hasanati, dengan kebaikan, as-sayyi'ata, yang buruk. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, uqbad dari, mendapat tempat kesudahan yang baik. Kita lanjutkan sifat dari ulul albab itu. Yang selanjutnya adalah mereka menghubungkan, menyambungkan apa yang Allah perintahkan supaya disambungkan. Di sini yang menyuruhnya Allah adalah dengan cara yang diarahkan oleh Allah. Itu lahirlah ungkapan silaturahmi. Rahmatun itu dari Allah, maka sambungkanlah, dan cara menyambungkannya mesti dengan arahan dari Allah. Dan yang seringkali ungkapan silaturahmi jadi tidak bermakna, tidak berisi. Kalau begitu silaturahmi harus dibangun dari akidah. Surat Ali Imran ayat 103. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da parlapa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Itu di surat Al Imran ayat 103.
Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu tatkala sebelumnya kamu bermusuhan. Maka dengan nikmat Allah itulah kamu menjadi bersaudara. Yang dimaksud nikmat di sini adalah agama. Jadi persaudaraan, hubungan, silaturahmi didasari dengan akidah, mengikuti arahan dari Allah, begitu. Makanya kalau saya sebutkan palsu mungkin tidak enak. Ngomong silaturahmi, mengadakan silaturahmi tapi akidahnya tidak bersih. Ini bagaimana ini? Gak bisa ini. Justru adanya silaturahmi itu mereka tahu setelah masuk Islam. Asalnya Yahudi, Nasara, musyrikin semuanya terpisah-pisah. Maka Allah persaudarakan. Maka disebut saja ikhwatu iman. Itu ungkapan yang tepat ya. Ada juga yang menyatakan ungkapan ikhwatul iman. Yang tepat ikhwatu iman. Begitu. Ini menjadi saudara seagama. Karena itu tidak usah diperintah bersatu, itu mah akibat. Tetapi cobalah usahakan umat ini akidahnya sehat, tauhid. Nanti bersatu sendiri. Kemudian usahakan dengan kaidah yang satu. Jadi satu akidah, satu kaidah. Begitu. Ini yang dibangun oleh Rasulullah itu. Akidahnya satu, la ilaha illallah, kemudian dibangun ibadahnya dalam satu kaidah, yaitu diusahakan sesuai muwafaqah li syar'illah. Maka hubungan itu terjalin, langsung nyambung, begitu. Kalau ada yang jalan-jalan ke Rusia atau ke Cina, tuluy weh marasuk ke masjid di sana sarolat, itu lain itu perasaan deh. Karena di negara komunis terasa ini akidah yang menyatukan, mempersaudarakan. Di Mekah saja kalau sholat di Masjidil Haram ternyata ayan utek-utekan itu lain rasa deh. Curugna kegituan di ketahiyat itu lain itu perasaan deh. Jadi dibangun dengan akidah itu pokoknya. Kemudian kaidah. Lalu ditetapkanlah supaya terpelihara silaturahmi itu satu, Muslim tidak boleh nikah kaum musyrikat. Itu kan konsekuensinya itu. Jadi Muslim tong nikah kaum musyrikat kecuali Yahudi dan Nasara. Itu diikat dengan samawi itu. Iya. Muslimat tidak boleh nikah kanon Muslim. Itu kan bagian dari arahan Allah agar tetap bersatu itu. Tersambungnya silaturahmi bukan sekedar hubungan manusiawi, tapi sudah lebih, yaitu diniyah. Nah, sekarang kata-kata silaturahmi ternyata hanya bersifat duniawiyah, padahal seharusnya diniyah. Begitu. Di surat At-Taubah dinyatakan jika mereka bertobat, masuk Islam berarti mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka itulah saudara kamu dalam agama.
disebut ikhwatun fiddin. Ya, itu saya sering melihat tulisan di toilet ikhwan akhwat gitu kan. Berartinya honau eta teh asup ka mana we pan. Ya, ikhwan untuk laki-laki, akhwat untuk perempuan. Ya. Lalu hubungan itu dibangun oleh ibadah yang sama. Itu. Akidah kemudian dibangunlah hubungan dengan ibadah. Lalu Allah hapus semua status sosial karena ini bisa merusak hubungan. Semuanya di hadapan Allah adalah hamba. Itu saya baca pengalaman orang Amerika masuk Islam. Itu kan ada bukunya ya, cerita yang masuk Islam. Itu hari Jumat biasanya mereka sibuk karena dikejar untuk cari uang. Nah, ada yang lempang nanti santai salse sajadah disolenangkeun, sarung anu bersih, baju koko, make kopea yang henteu senal capit, lempang santai. Itu menarik itu. Jadi dia perhatikan kok santai begitu. Sementara saya ini selalu sibuk. Siapa dia itu? Nah gitu. Akhirnya dia ikut nuturkeun. Masuk satu ruangan, duduk bersama-sama. Kok tidak ada status sosial di sini? Berjejer siapa yang duluan di situ duduk. Dia tidak tahu itu Jumatan. Ikut duduk. Ternyata ada yang khutbah lah begitu ya, Jumatan. Nah Jumat depannya dia beli sarung, baju koko, lempang gitu, ngiluk genah teh cenah. Solenangkeun sajadah santai gitu. Pan Jumaah mah tara rusuh. Kajian geus adan. Santai we gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Dia itu menjadi penasaran ini apa. Setelah itu dia belajar dan dia masuk Islam. Itu satu pengalaman karena melihat ternyata di sini didapatkan ketenangan itu. Sedangkan ketenangan itu mahal. Nah gitu menurut mereka itu. Dia masuk Islam, terus belajar barulah. Oh ini masalah yang diperlukan oleh manusia. Nah begitu. Jadi tersambunglah. Sekarang rasa dengan yang lain di situ, yaitu akidah. Jadi sarasa, satu rasa. Setelah satu rasa maka diusahakan satu suara, suara akidah, dan satu usaha. Usahanya yaitu diikat dengan akidah. Nah begitulah ya. Maka bersatulah manusia dengan akidah dan ibadah. Begitu di zaman Rasulullah. Muhajirin hijrah ke Mekah semuanya ditinggalkan harta. Yang pindah dari Mekah ke Madinah pantu mawat tanah. Kebon dibawa ke Madinah itu. Harta benda sakabawana kana onta we. Datang ke Madinah ya miskin. Orang Madinah itu yang sudah jadi muslim kaum Ansor sampai menyekat rumah, sok masing-masing itu ditempatkan di rumah siapa, bagi tah ieu sakamar sok cicingan, malah ditawarkan bisirek kembon sok ieu dibagi ulah nepi ka teu aya gawe teuing. Sementara itu begitu. Yang lucunya sampai ada yang menawarkan istrinya bisi edek sok saware ewang. Karena istrinya masih banyak waktu itu, ada yang 10, ada yang 15. Itu belum batasan itu kan belum turun.
aya nu 10 nu 15 sok cenah bisa eudeup mah kawin ku maneh saware. Karena ada yang hijrah tidak bawa istrinya karena istrinya enggak mau masuk Islam. Mesti tinggal di Mekah, terpaksa putus, yang begitu. Karena tidak sedikit wanita-wanita yang tidak mau enggan masuk Islam, kekeh dina kemusyrikan, tapi suaminya sudah berangkat, terpaksa ditinggalkan. Nah gitu, karena sudah jadi saudara. Inilah ya. Karena itu dalam Quran surat Ali Imran, ingatlah nikmat Allah, maksudnya agama yang tadinya kamu bermusuhan menjadi saudara oleh agama itu. Karena itu jaga jangan sampai putus lagi. Kalau sengaja memutuskan berarti sudah melanggar perintah Allah. Nabi dengan tegas menyatakan la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, tidak akan masuk surga pemutus, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Nah begitu. Biasanya dari gesekan-gesekan itu seringkali bisa merusak. Padahal gesekan terjadi biasa, nggak apa-apa. Di rapat kadang-kadang beda pendapat, ya nggak apa-apa, biarlah. Tapi jangan sampai hawa nafsu ikut. Nah di situ yang biasa merusak itu. Beda pendapat, mah teu naon atuh. Kapan ibu oge jeung caroge sok beda pendapat. Geus lomari teh di sisi, pan kitu cek bapak teh. Ngaramun aya ngarieu ngaji teh hese deui minahkeun. Cek ibu teh atuh pamanya ngemplong teuing cenah ti hareup katingali geus di tengah tuh. Geus beda pan pendapat, cek bapak di sisi, cek ibu di tengah gitu. Mana lomarina mun meuli. Ngalamun wae geus beda pendapatnya. Itu wajar. Dan perbedaan pendapat bukan sebab perpecahan, bukan. Yang menjadi sebab perpecahan hawa nafsu ikut memperkuat pendapat. Masing-masing kekeh. Coba kalau yang seorang mengalah. Nah, begitulah dalam ukhuwah adalah berusaha untuk mengalah. Nah begitu, ini yang paling sulit. Iya. Kajian salah asa bener wae pan keur pasea mah. Nah, begitu. Nepi ka datang ka ustad, pan, datang ka sa minta dipangmereskeun. Itu. Nah itu kenapa? Kalau dua-duanya ada semacam apa namanya? Leah itu, leah mana? Hampura we mahnya bapak nu salah, itu beres Pak. Itu untuk menjaga ukhuwah itu. Cek ibu teh keheulaan nyeri hate nya da awewe mah yang riweuh wae. Atau ibu lah, bapak mama nu salah hampuranya gitu aja. Cek bapak teh dihampura ku bapak geus we nu geus mah. Tuh da salaki mah sarole. Meureun ya. Ya, kemudian disambung dengan tetangga, dengan yang lain. Sehingga walaupun jauh, ketika bertemu di majelis Rasulullah terasa di situ. Orang yang dari kampung ini datang bertemu di majelis Rasulullah, sudah langsung muncul rasa kebersamaan dari akidah. Karena itu jaga akidah. Ini aja. Dalam Quran surat Al-An'am ada wala tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerusakan di bumi. Maksud di situ nanti lebih utama wala takfuru. Bukan merusak tanah hutan, bukan. Jangan kufur. Jangan musyrik. Sebab kalau akidah bagus moal ngarusak tanah lagi. Ari akidah bagus moal ngarusak leuweungnya moal atuh. Bagaimanapun ungkapan pelihara hutan dan lain sebagainya, tetapi akidah dibiarkan mah hese atuh. Begitu, jangan tinggalkan
air mata, sebaiknya tinggalkan mata air. Begitu saterek kumaha tuh hari akidahna goreng. Iya. Yang ternyata kan sekarang yang ditinggalkan itu air mata di mana-mana. Itu ya. Kemudian karena akidah baru kesananya wayah syauna robbahum begitu. Dan mereka takut kepada Tuhan mereka, khasyah kepada Allah. Takut disertai dengan takzim itu. Baru di sini. Jadi ukhuwah dasarnya khasyatullah. Merasa malu, takut oleh Allah kalau melakukan kedzaliman kepada saudara. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut jeleknya hisaban nanti di akhirat. Nah begitu, bukan merasa harus menang sekarang. Ini bedanya. Jadi kalau umat Islam berjuang bukan ingin menang di dunia, tapi ingin menang di akhirat. Itu kan beda lagi. Kayak itu bebannya tidak besar. Badminton, nah cina Ustaz santai dah, nama tu bukan pikiran hayang menang. Nah pan olahraga ya mah, tapi lamun hayang menang terpaksa dikejar pan dipusta jadi nanti. Hari gitu mah santai we ngan udaikeun lawan teh naah cenah ya. Sase teuing diatep we. Wa yakhafuna, dan takut soal hisab, bahwa apa yang dilakukan ada hisaban. Nah dalam hadis begini, yang pertama dihisab di akhirat itu adalah sholat. Tapi hadis lain, yang pertama dihisab di akhirat itu ad-dima, darah. Apa bertentangan? Tidak. Kalau urusan ibadah mah iya. Yang pertama dihisab itu sholat. Kalau dalam muamalah, yang pertama dihisab itu ad-dima, darah, pembunuhan. Kenapa dibunuh? Kenapa dialirkan darahnya? Begitu. Padahal Allah menetapkan muslim dengan muslim, satu, haram darahnya dialirkan. Kecuali dengan aturan Allah, yaitu rajam, kisos, kemudian ada lagi yang murtad dan gitu. Haram itu darahnya dialirkan. Kedua, haram hartanya diambil tanpa haknya. Dan yang ketiga, haram kehormatannya dirusak. Itu sudah ditetapkan aturannya, karena sudah diikat dengan akidah tadi. Rasul mengumumkan ketika haji wada, haji bagi beliau itu pamitlah. Sesungguhnya inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum, adalah irzakum ya, haramun alaikum. Sesungguhnya darah kamu, harta dan kehormatan itu haram. Maksudnya harus saling dijaga ya. Begitu. Karena satu khasyah kepada Allah, dan yang kedua takut hisaban di akhirat. Ini kan dihisab nanti. Ya. Tetapi perlu juga saya sampaikan, mengalah itu jangan berarti secara keseluruhan terhadap kafir juga begitu, saya bukan itu. Ini mah dengan sesama muslim untuk menjaga ukhuwah. Kemudian Rasulullah menunjukkan arahan, satu, idza laqitahu fasalim alaih. Itu untuk memelihara itu. Apabila kamu bertemu dengan dia sesama muslim, maka ucapkan salam. Mengucapkan salam itu sunat, tetapi menjawabnya wajib. Iya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Jika dia mengundang, datangi. Kalau tidak datang mesti ada alasan. Kalau ada alasan nggak apa-apa. Iya.
Kemudian apabila minta nasihat, nasihatilah walaupun sedikit menurut kemampuan yang ada. Ya, apabila bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamukallah. Apabila sakit, tengok. Dan ini nanti jadi kifayah, sebagian bisa, sebagian tidak. Ya. Kemudian apabila mati, urus sampai selesai penguburan. Nah begitu. Nah di sini arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya itu membenteng itu dengan jamaah Lengkong 1 wakaf tanah, karena sudah mulai ini batas mulai bergeser tuh. Kemudian ada yang ditembok, saya bilang, ini siapa? Tolong bereskan itu. Ayat 2 cina kuburan tembok. Nah ini karena tidak terpelihara. Nah cina Ustaz, Rasul melarang itu aja. Bukan masalah pantas, tapi Rasul melarang. Ternyata aturan Islam itu jauh, benar-benar hebatnya itu. Tidak boleh dibangun. Kenapa? Tanah angker, manusia makin banyak. Akhirnya butuh, karena tanah itu kan makin terus. Sementara satu kuburan sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau dibangun, yang meninggal terus. Oke, bisa jadi aya maut kapaksa we di luhur cicing. Guys, di mana ada ida pinum. Nah, gitu. Muncul pikiran bagaimana kalau dibulitkeun cenah nangtung gitu. Maksudnya mengirit. Islam sudah lebih dulu, jangan dibangun. Ini bisa dimanfaatkan lagi. Jadi 100 tumak itu cukup untuk selamanya. Tapi mesti teratur jajaranana. Jajaran ini 1, 2, 3, 4 penuh, kembali lagi bisa dipakai lagi. Terus jadi 100 itu cukup untuk selamanya. Ini kan syariat itu betul-betul ini pandangannya jauh sampai hari kiamat. Kalau dibangun, apalagi agak luas lagi, itu kan tidak bisa dibongkar lagi. Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Satu tuh. Ini syariat Islam itu. Jika tuh karunya panjang dulur, aya nu maot piraku untuk di ruang. Nah, bongkar saya bilang, udah. Ada tulisan, naon maksudnya tulisan di dinya? Kan tinggal tulang. Tuh daratang rek naon dah? Gerasok. Kupikiran we lah tong waraku dalil. Datang ke kuburan pan geus tinggal tulang. Tuluy minta karena tulang. Kusut ini. Makanya ku Nabi dilarang. Jangan ditulisi. Begitu, karena nanti jadi salah arah, padahal ruhnya di alam kubur. Bukan di kuburan. Itu makan tinggal tulang. Ruhnya di alam kubur. Gitu. Lalu Rasul mengarahkan, doakan. Di mana udah tidak disuruh ke sana. Pang mintakeun hampura, itu intinya mah. Mugia ditempatkan di tempat yang baik itu. Naon deui ya tuh. Dah minta. Sidik aing mah tinggal tulang, ya gitu pan. Minta ke kuburan, sidik aing mah tulang ya. Dulu ya ngadu eta minta supaya didoakeun sangkan dagang maju. Dibalik pan. Geus teu nyaho ka pasar-pasar acan cenah hayo. Cik atuh minta teh ka kolot, nepi ka geus maot ge diudag tuluy. Keur mah keur hirup menta wae gara ka hidung bapa, geus maot ke disusul. Ini syariat itu begitu bagus ya. Kedua, jika memang beberapa orang yang meninggal dunia itu kan bisa satu kubur 2, 3 itu bisa. Galir ada jero, bisa dikubur satu lubang 2 atau 3 itu bisa, boleh.
juga apartemen. Kemai pante keung teuing tah. Begitu ya. Ini catatan-catatan yang penting ya. Dari persaudaraan itu sampai meninggal hendaklah diurus dengan akidah. Kemudian ketetapan dari Rasul tidak boleh memulai salam dengan kafir. Ini sudah mulai kelihatan ini. Silaturahimnya akidah ini. Tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Kalau kafir mengucapkan salam cukup jawab wa'alaik, begitu. Ini aturan untuk memelihara itu. Bagaimana kalau sakit silahkan tengok-tengok. Kafir juga sebagai manusiawi. Kalau mau datang silahkan, cuma ikut menyatakan bela sungkawa gitu we. Innalillahi keheula jadi musibah henteu. Tidak setiap orang yang mati kita ucapkan innalillahi. Kan innalillahi mah itu gambaran terasa musibah. Orang kafir mati jadi musibah enggak? Itu jadi musibah mantong atuh. Nah gitu. Tapi hari alhamdulillah mah teu hade nih. Nah begitu ya. Inilah yang dimaksud ma'amarallah. Di keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, terus ya, dengan semua dibangun dengan rasa itu. Ada yang dibangun dengan adat kuat tuh. Tapi belum ke sana saya itu, hanya lihat tayangan di TV di Kampung Naga, Tasik ya. Saya belum nggak tahu di mana tuh tempatnya. Itu kan rumahnya berjejer, berhadapan gitu. Panggung gimana ge. Jika di komplek lah berhadapan gitu. Ngan beda nanti itu mah duduluran gitu unggul. Tidak individualistis ya. Ketika ini sesepuhnya ditanya nanti kepala suku ya. Kenapa rumah model begini? Jawab nanti ini sederhana deh. Ngarah teh sementa uyah gitu. Kan sederhana, tapi maknanya begitu luas. Artinya komunikasi jalan, silaturahmi jalan. Nah gitu. Da keur memusahan moal daek minta uyah nangge. Jeung mere mung dipan keur kitu mah, tapi inilah dibangun itu. Nah, kalau kita dengan akidah itu, karena itu Rasul menyatakan jika kamu masak sayur banyak airnya, berilah tetangga ngasaan maksudnya teh. Jadi kitu tah lamun teh mah ceker hayam opat siki caina saember. Lain kitu meni bodoh teh aduh ampun. Bagi ke caina lain kitu meni odop nasib. Lamun masak mun aya mah keur ngasaan bere ngasaan. Lamun moal kade tong ditemongkeun kitu. Ulah ditemong-temong, ada moal merek mah itu kan merusak hubungan. Kalau ada silakan kan baik tuh loba oge, tapi inilah yang menyambungkan asa punten ya. Ngaraosan we mah caina wungkul 2 sendok. Ya, begitu. Ini kan konsep dari Nabi begitu hebat. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku memberi di antara tetangga?" Rasul mengatakan pintunya yang paling dekat kepada kamu. Nah gitulah. Jadi lo mengasan teh mereka udah deket ulah kaliwat kayak itu pateunah itu mengganggu lah. Walaupun tidak mengharap diberi, dah boga. Tapi sikap itu kan mengganggu perasaan. Aya nu hajat pan biasanya bareto mah sok dikirim teh. Make baki pan tetangga teh. Bapana teh balik di kebon biasa. Pacan rek tuang baru dah heula sok. Mama geus dahar acan sok. Mak bareto mah, mah lah sok. Jeung barudak ngahureng si emak nah jadi kieu cenah. Biasana mah lain kitu pan. Mun teh nya nu kieu ku salaki disesakeun deuh teu boga pikiran gitu biasa. Ieu mah lain, Pak. Sok mah heula.
baru udah kesedahar ngahulang pamajikan nah jadi kieu cenah itu. Ya itu hebat nanti. Nah pan engke mun aya nu ngirim ti tatangga ti nu hajat tinggal manehna akhirnya budak pajeng kagung jeung pendata kesa teh mah bagian kuring gitu teh. Ripek teh jol teh pan nangeuy tah nah teh gitu ngaliwat we gitu. Ternyata pohon hajat teh. Nepi ka sore ngada ieu nahan lapar. Bika kitu tah. Tong licik jadi kolot teh. Anger we pan. Nu ping-pingna dadana mah keur bapa budak menceker. Ceker we budak mah. Itu ya. Inilah silaturahmi yang murni yang sekarang perlu diungkap lagi karena sekarang sudah hilang kemurniannya. Jadi bukan silaturahmi dari Allah tapi hubungan sesuai kepentingan gitu aja mah. Karena itu ada ungkapan tidak ada saudara persaudaraan abadi yang ada kepentingan abadi yang gitu. Inilah. Kemudian kedua-duanya ya. Waladina sabaru tiga wajih rabbihim, yang sabar itu karena mengharap ridho Allah. Kalau sabar tidak begini merugi ya tuh. Udah capek sabar teh kesel tuh. Tapi Allah menyiapkan nanti pahala yang lebih besar. Yang berlipat kan we capena keselna ayeuna teh tahan we gitu. Kalau tidak begitu rugi. Nya ditahan kesel teh ari pek teh teu meunang naon-naon. Karena itu Ali bin Abi Thalib mencantumkan sabar bagian dari tiang penopang iman. Sabar menghadapi sikap hidup manusia, sabar melaksanakan ibadah, lebih jauh sabar menanti janji baik dari Allah. Sahabat saja ada yang tidak sabar, mata nasrullah, mana pertolongan Allah teh. Makanya di surat An-Nasr kesananya setelah menang pasabih bihamdi rabbika wastaghfir, padahal setelah menang. Karena setelah menang biasanya lupa manusia itu bahwa itu adalah pertolongan dari Allah. Satu tuh mata nasrullah na kieu wae cenanya. Hari maranehna hari hirup mun paehannya kabeh. Tuh kan gitu jadina teh. Pan engke di akhirat aya perhitungan. Sampai ada ibu-ibu anu ngomong meni kesel juga nanti cenah ustaznya. Hari si eta cenah hirup we sakitu doraka dolim deh gitu. Saya jawab, nanti kan ada perhitungan. Meni kene kumaha Allah da pan Allah lebih tahu. Nah gitu ya. Nah, sabar menunggu janji Allah yaitu surga begitu. Cenah hanas we salat ngeureun efek teh surgana eueuh tuh. Hanas we nu gareulis diantep paripek teh bidadari eueuh tuh. Sing yakin aya dibandingkeun jeung pamajikan jauh bisa. We sabar lah sabar. Sabarkeun we eta we nu aya heula. Pan make jeung ridang dan heubeul geura lalaki mah teralila geus heubeul dangdan teh lain guat indit beres teh kalah minta punten ka urang teh ari mama make baju ieu kumaha Pak cenah kitu ceuk salakina teh halus geus sakitu we lah teh sabab da dina hatena mah lain kitu. Iya. Kada lainnya mau disebut kurang ke balik deui dangnan deui sakitu geus heubeul mentak samajeuna kitu. Da pikiran beda mun narima undangan kanu hajatan. Bapak-bapak mah da nu kapikir teh sate atuh. Barang ningali nyate itu. Ibu-ibu mah lain gitu, baju mananya gitu teh. Beda. Mun ngaliwat pan aya imah aya kacaan teh kudu ngareret teh. Sidik geus kitu atuh. Nah, sekarang kalau saya diajak itu apa nganter balanya atau melinaun lah gitu baju yang cing meneh kanu rame wae teh.
resepnya gitu. Pernah tuh saya ikut dulu. Orang bari ameng di Tegalega mapai meuli baju budak. Meuli-meuli di alun-alun. Di itu mah lebih murah. Dari kitu we, ari pek teh meuli sarua hargana mah. Tuluy kana mie kocok. Tuh cenah teu aya beda saeutik, beda sabaraha paling lah. Mun ayeuna mah beda 2000 lah dibikeun meureun tuh cenah ari daek mapai mah lumayan. Bedana 2000 hari eta mie kocok sabaraha. Mata kayak apa? Mung. Rek ngiring moal. Eta ku kesel. Aduh. Itu baik tapi itu ada kenikmatan. Saya tidak melarang, silakanlah. Itu kan harus tuh. Sekali-kali bayangkan itu udah bari gitu mah aya yang lebih mahal. Ngahaja ke kebon kalapa ongkos sabaraha. Di ditu ngadon dahar di Bu Imas karedok leunca. Eta meni enak beri lada teh ya. Sabaraha ongkos bolak-balik. Coba lamun di imah ongkos eta beulikeun leunca karedok sakumahaeun. Bari datang teh aduh cenah diraos karedok saya cuma senyum. Sumohon jeung teh. Kitu we. Sumohon jeung. Upami ngaredok di bumi mah jadi cing satolomong. Itulah ya. Kita kan harus bersabar. Nah ini di rumah tangga dulu. Sabar itu karena Allah aja. Kalau tidak ini masalahnya berat sekarang. Ini yang berat saya dapat pertanyaan sekarang yang harus nanti saya jelaskan. Seorang ibu bercampur dengan anak sendiri, lalu hamil punya anak. Bayangkan itu bagaimana nasabnya. Kaitan dengan warisnya gimana? Seorang ibu campur dengan anak sorangan. Lalu hamil punya anak. Ini kumaha ini? Nah yang masuk satu lagi terbalik. Seorang bapak campur dengan anak sendiri, punya anak. Aduh, cingges ruksak ini Pak. Kade ulah dianggap silaturahmi nu gitu. Karena itu saya kurang setuju kalau di acara pernikahan sekarang sudah saya jarang mau tuh. Kalau ada ajengan-ajengan ngomongnya cawokah. Ada silaturahmi enggak. Nah itu kan kenapa diomongkan yang begitu? Nah, karena itu jagalah ya. Ya itu aja. Jadi sabar menghadapi kehidupan. Berbeda pendapat wajar, yang biasanya merusak itu hawa nafsu ikut memperkuat pendapat. Kedua, kalau yang benar si A, jangan ragu-ragu, ya saya salah, udah itu. Itu untuk membereskan. Karena tidak ada lagi jalan yang terbaik itu. Kemudian waqamus sholata, mendirikan sholat. Itu harus. Untuk apa sih berbuat baik kepada tetangga, hebat sholat tara tuh? Bukan itu. Itu bukan silaturahmi lah. Jadi akidah sehat, ibadah salat, silaturahmi baru ini bagus. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirwalaniyah, berinfak baik tersembunyi pun terbuka. Jadi infak terbuka boleh itu. Silakan, bagus untuk memotivasi yang lain. Di sini ayatnya ada. Tetapi kalaupun dengan tersembunyi lebih bagus, begitu. Abu Bakar juga infak biasa, Nabi juga kelihatan nggak apa-apa. Wa yad'una bil hasanati sayyah, menolak buruk dengan cara yang baik. Cara tetap cara Islam aja kita. Sampai membawa pedang ke medan perang tetap Islam itu. Tidak ada kedoliman di situ. Nah gitu maksudnya ya. Sikap yang buruk jangan dilawan dengan buruk lagi. Omongan yang buruk lawan di entong. Jang ta ieu doma teh 5 cek bapana teh sok angon ku ujang. Bapa teh ridho mun dipangangonan batur milang doma jadi genep. Teu cek bapana teh.
ke di pangangonan mun aya anjing ngagogog ku ujang tong dilawanan ngagogog deui pan ujang mah anak abah gitu nya taya doma teh 5 pek angon ngan di pangangonan bapak terido mun ke di pangangonan batur mirang doma jadi genep bae teu kaharti ge itu kaharti wae pirang watunya ini kesel tangke di pangangonan mun aya anjing ngagogog ku ujang tong dilawanan ngagogog deui pan ujang mah anak abah kartos begitu bae teu kaharti ge lah ini kan wayadrawuna bil hasanati sayyi'ah tapi dihadapi hanya dengan cara yang benar. Kalau dari sana dolim kita hadapi dengan adil sampai di medan perang gitu. Itu terus caranya itu ya. Begitu sampai di pengadilan Ali bin Abi Thalib baju perangnya dicuri oleh orang kafir. Diajukan ke pengadilan, hakimnya sahabat. Kata hakim, Anda duduk sama di sana karena Anda pendakwa itu terdakwa. Tadi istimewakan walaupun itu sahabat kan. Apa yang diajukan ini katanya baju besi saya dicuri oleh ini. Lalu ditanya ini, tidak, saya tidak mencurikan baju besi itu banyak. Maka di sini keadilan yang harus mengadakan saksi dan bukti itu pendakwa. Terdakwa cukup tidak saja. Itu makanya Ali mana saksinya? Kata Ali, anak saya jangan sebab anak pasti membela bapaknya. Pembantu saya jangan sebab pembantu pasti membela tuannya. Cari yang lain. Itu hebatnya itu. Karena tidak ada, ya udah diputuskan ini milik dia. Padahal tahu itu hakim itu bahwa ini milik Ali, tapi di sini keadilan. Nah gitu, akhirnya diserahkan. Nyacana itu Ali, ini satu kekaguman bagi dia. Ini hebatnya Muslim. Begitu. Nah di orang pan sok dengdek topi disebut nanti. Dengdek kopi sama zaman kemerdekaan pan. Nah begitulah ya. Sampai 22 masih ada lanjutan ya. Sampai di sini aja dulu ya. Kalau kita lanjutkan masih surat Ar-Ra'd ini.